Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Di sini saya akan berbagi Bapak Ibu untuk memberikan salah satu judul dengan judul disiplin positif. Anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi mengajarkan anak untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak jujur dirinya ya. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Memang ya, hukuman itu membuat anak merasa marah, tak dihargai, dendam, benci sama kita. Sama, saya juga jadi merasa ternyata dalam pengajaran kesal saya juga salah gitu kan. Dipermalukan ya, merasa tak dihargai, dan siswa seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, bedanya sesuatu harus terjadi ya, akibat sebab akibat. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang dia tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek harus lingkungannya positif yang mendukung. Membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas dan sekolah, seperti keyakinan kelas yang menjadi prinsip dasar warga kelas. Jadi harus disepakati dari warga kelas dulu, Bapak Ibu. Ya, nanti saya beri contoh. Nah, kesepakatan kelas itu biasanya apa saja? Ini contoh ya Bapak Ibu. Seperti kita sepakat nih datang tepat waktu, misalnya. Kemudian mengucapkan salam. Setiap guru yang masuk mengucapkan salam. Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas kalau di kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi kita sepakat dulu di kelas. Ini loh kita punya kalian punya kesepakatan apa? Bisa datang tepat waktu ke kelas ataupun mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan kelas misalnya. Disepakati berdua. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Banyak sekali saya datang ke kelas, bukan banyak ada ya,
berdoa dulu, dan sesudah pelajaran itu juga selesai. Misalnya kita pelajaran terakhir, dan kita berdoa sebelum pulang, ya, mudah-mudahan kita selamat sampai pulang, ya kan Bapak Ibu. Nah, kalau berdoa di awal, kita mau mendoakan kita lancar dalam proses pembelajaran. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah itu ini kesepakatan, ya. Ternyata anak tuh maunya, ternyata Bapak Ibu setelah saya lihat mereka inginnya apa. Ini kan tidak pakai nama ya. Banyak sekali yang mereka inginkan. Ada yang tidak boleh berpacaran di kelas, ternyata ada loh siswa itu yang ternyata ada juga itu siswa-siswa yang berpacaran di kelas. Jadi mereka sepakat tidak boleh ada pacaran di kelas gitu. Yes. Nah banyak ya tentang nyaman, ya pengennya ada kompak, banyak sekali anak-anak pengennya rapi, bersih, boleh wangi, tidak kotor. Nah banyak sekali Bapak Ibu. Contoh-contoh anak ternyata banyak sekali keinginannya. Ini dari kelas ketiga kelas 2 PK ya. Lanjut. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita dalam bentuknya positif. Misalnya tidak boleh mengganggu teman. Berarti positifnya apa? Saling menghormati, saling menghargai. Nah itu bentuknya positif. Singkat gitu. Saling menghargai. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya yang bisa diterapkan, yang mampu diterapkan oleh di kelas itu. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak, mintanya poin-poinnya saja yang mudah diingat. Gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita itu berdiskusi dengan siswa kita. Bisa kita wali kelas kan selalu ya menanyakan curah pendapat apa maunya kelas itu. Pendapat mereka, tugas murid itu apa saja? Ya, belajar, mencoba, mengikuti peraturan. Mereka kebanyakan seperti itu. Belajar, mencoba, mengikuti peraturan. Bukan tugas murid. Mereka juga membuat apa yang bukan tugas murid? Menyakiti, disakiti, mengeluh, merusak barang orang lain. Ini adalah bukan tugas murid. Jadi siswa juga tugas murid apa? Bukan tugas murid apa? Jadi mereka inilah rangkumannya. Kemudian tugas guru, mereka juga saya suruh. Tugas guru apa? Bukan tugas guru apa? Tugas guru mengajar. Ini pendapat mereka ya yang saya rangkum. Tugas guru apa? Mengajar, ya benar. Mendidik, ya. Memberikan nilai, ya. Ini poinnya aja ya Bapak Ibu ya. Kita banyak saya poin-poinnya aja. Kemudian tugas bukan guru apa? Menyakiti, disakiti, kemudian memaksa murid belajar. Ternyata bukan tugas guru kita memaksa murid belajar. Ayo udah enggak bukan. Ya, kita hanya menuntun anak itu. Nah ini yang sudah saya buat keyakinan di kelas untuk balik kelas ya. Saya memberikan sharing aja ya, mudah-mudahan bisa digunakan. Jadi sebelum kita memasuki atau mungkin ajaran baru ya, kita melaksanakan untuk diskusi dengan siswa kita mau dulu keyakinan kelasnya. Nah mereka maunya apa? Kalian pengennya kelas itu seperti apa ya? Bu, saya pengennya kelasnya bersih. Tulis aja tanpa nama. Apa lagi? Oh, pengen tuh kelasnya itu tidak ada berisik ataupun kelasnya itu bersih dan apalagi tadi kelasnya kompak. Oh, harus ada kerjasama. Kemudian Bu, kalau piket harus sesuai jadwal. Nah itu berarti saling menghargai, tanggung jawab. Berarti tanggung jawab gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contohnya. Ya, ini mungkin anak nih. Nah ini juga. Jadi kemarin saya trial ya, saya mencoba untuk apa sih mereka maunya apa ya siswa itu ya. Oh ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Tapi saya ambil yang poinnya aja. Nah ini juga keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ini contohnya yang sudah saya buat ya.
butuh proses Bapak Ibu, butuh proses yang lama ya, untuk bisa menjadi di posisi manajer. Kita menanyakan kembali, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu mau menjadi apa? Apa keyakinan kamu? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, nah itu dalam posisi pembuku. Nah ini adalah salah satu biasa yang kita katakan ya Bapak Ibu dalam dalam kalimat kepada siswa. Kamu di posisi manajer, minimal memantau ya Bapak Ibu. Kalau tidak sampai ke posisi manajer ya kita memantau. Itu proses agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan merdeka. Kemudian dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini, dampaknya untuk murid. Kita merefleksi diri, ya, apa dampaknya terhadap murid. Lanjut. Di posisi manajer, minimal memantau ya Bapak Ibu. Kalau tidak sampai ke posisi manajer ya kita memantau. Itu proses agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan merdeka. Kemudian dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini, dampaknya untuk murid. Kita merefleksi diri, ya, apa dampaknya terhadap murid. Menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, dari tampilan video tadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Ada pencerahan? Ada. Kita di posisi mana ya? Apa sebagai pembuku? Apakah sebagai pemberi rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau yang paling tinggi sebagai manajer? Mungkin prosesnya mungkin panjang, mungkin prosesnya agak lama ya kalau di posisi manajer. Jadi pemantaunya juga udah hebat, udah bagus. Pemantau ke manajer, ya. Dan ya kita bahas sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Lanjut. Sampai jam berapa nih kalian jam? Udah jam 12. Oh iya, udah sedikit lagi. Oh sudah, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Tujuan segitiga ini terakhir, ini terakhir Bapak Ibu, materi terakhir. Tujuan segitiga tadi kita kendala sama ini teknis. Tujuan segitiga restitusi yaitu satu, menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah ini tujuan dari segitiga restitusi. Nah ini ada segitiga restitusi. Kalau kita mendapatkan pelanggaran terhadap anak, pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kita bicarakan kalau anak sudah melanggar peraturan yang tadi, pertama yang tindakannya adalah menstabilkan identitas dulu. Dengan cara kita memberikan pernyataan kepada atau memberikan satu kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu bapak guru juga pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian adalah validasi kebutuhan. Biasanya kata-katanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap kesalahan, setiap pelanggaran pasti punya alasan dan tujuan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi kita tanya kepada siswa, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Bertanya kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa. Yang ketiga, tahap ketiga menanyakan keyakinan. Yang kita tanya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada siswa, kamu mau menjadi orang yang seperti apa?
apa? Nilai-nilai apa yang kamu yakini sebagai suatu kebenaran? Jadi kita menanyakan keyakinan kepada murid. Nah ini, pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah ini biasa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasarnya apa. Kalau kita ada kesalahan siswa, kita tahu nih kebutuhan dasarnya apa yang kurang. Kemudian ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasarnya. Apa itu? Power, ya, penguasaan, freedom, ya, kebebasan, love and belonging, yaitu rasa dicintai atau diterima oleh kelompoknya, kemudian fun, kesenangan, dan survival, yaitu bertahan hidup, makan, minum, rasa aman. Nah ini biasanya yang guru berkata, biasanya kita akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, setelah kita tadi tahap pertama, keduanya validasi kebutuhan, apa yang penting bagi kamu. Nah ini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tersebut. Lanjut. Yang ketiga, tahap ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai-nilai yang kamu yakini, yang kamu percaya itu benar? Kemudian, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kita tanya terakhir, kamu inginnya menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, Bu Bibi, kalau kita menghadapi anak laki-laki yang super-super ya, nah, kita tanyain ke dia. Untuk yang terakhir, kamu mau menjadi anak yang seperti apa? Jadi kita sebagai tadi ada segitiga restitusi, itu adalah tindakan yang terakhir yang cukup tepat ya dalam menghadapi pelanggaran ke siswa yang kita yakini. Nah ini tindakan ke siswa menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini sobat saya ini siswa datang terlambat. Jadi kita menanyakannya dengan segitiga restitusi tadi. Ya Bapak Ibu. Yang tengah maksudnya? Ya, yang tengah siswa sering bolos ke sekolah. Nah, jadi menanyakannya dengan segitiga restitusi. Kemudian siswa tidak memakai seragam sesuai jadwal. Jadi memakai sepatunya yang berwarna atau tidak sesuai dengan tidak seragam. Jadi menggunakan tindakan segitiga restitusi tadi. Yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir menanyakan apa yang kamu inginkan, mau menjadi seperti apa kamu, kamu mau seperti apa kamu dalam menghadapi masalah kamu. Apakah kamu bisa menyelesaikan satu masalah ini? Ini tindakan siswa menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Dan pada akhirnya sudah berakhir materi saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat diterima, dapat manfaat untuk kita semua. Dan saya berharap ada guru-guru yang menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya Bapak Ibu, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang keenam, nyaman atau teratur. Nyaman atau teratur. Jadi apa ya? Nyaman. Jadi kita tidak ada terbebani. Nyaman apa? Kalau ada kayak kemarin itu udah kotoran itu harus dibersihkan biar kelas kita nggak bau. Kelas kita nggak bau. Jadi kita kalau kelasnya nggak bau kan bakal nyaman kan belajarnya juga. Nah, yang ketujuh wangi. Kita beli semprotan buat dia nggak ada bau-bauan aneh, bau sepatu, bau apa gitu. 8, rukun. Kita harus saling menjaga teman kita gitu. Jangan ribut-ribut, kalau ada konflik dibicarakan dengan baik gitu. Kayak misalkan boleh panggil Naila gitu, kayak kalau misalnya ini ada masalah diiniin bantu gitu, boleh minta saling bantu aja gitu. Jangan marah-marahan, diem-dieman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan seminar kemarin berjalan dengan lancar dengan materi, yaitu Ibu Suswanti dalam penyampaian materinya sangat menguasai, kemudian dan sangat bagus ya, karena judulnya tentang budaya positif. Kemudian dari materi itu saya juga sebagai guru mendapatkan ilmu, di antaranya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan sampai guru itu bisa juga menjadi seorang manajer terhadap siswanya. Dari situ saya akhirnya memahami di mana saya harus memposisikan sebagai pemberi hukuman kepada siswa, di mana juga saya harus menjadi teman kepada siswa, seperti apa siswanya. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kita walaupun sebagai guru tidak seharusnya kita selalu menghukum. Ada kalanya kita harus menjadi teman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari kelas 11 akuntansi. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama, yang terdiri dari yang pertama bertanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga menjalankan piket sesuai jadwal, yang keempat kompak, yang kelima menjaga kebersihan, yang keenam menghargai satu sama lain, yang ketujuh datang tepat waktu, dan yang kedelapan yaitu sopan santun. Kami berharap dengan adanya keyakinan kelas ini, kita mempunyai tanggung jawab seperti menjalankan piket sesuai jadwal, menjadi lebih kompak, lebih disiplin, kelas menjadi lebih nyaman, menghargai juga satu sama lain, menjadi siswi yang sopan dan santun, serta bisa datang tepat waktu. Jika melanggar keyakinan kelas ini, akan ditegur oleh wali kelas, dan jika kita melanggar keyakinan kelas lebih dari 3 kali, akan dikenakan sanksi oleh wali kelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia dari kelas 2 akuntansi. Kami telah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati oleh bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami harap kelas kami makin disiplin, makin kompak, tanggung jawabnya lebih tinggi, dan melakukan piket sesuai jadwalnya. Dan satu lagi, menghormati orang yang lebih tua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.